kasihi, saya percaya malam ini adalah malam sukacita. Malam yang luar biasa di mana Allah melawat kita. Saudara yang sakit, Anda percaya malam ini Anda sudah disembuhkan? Amin. Anda percaya ada sesuatu yang besar terjadi. Kalau malam ini Anda merasakan apa, sakit sembuh, nanti Anda berikan komentar di sini, akan baca. Tapi sebelumnya saudaraku, kita lihat kebenaran firman Tuhan malam ini. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab mengingat akan kita supaya kita jangan tersandung atau kita jangan jatuh. Dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 10, saudara-saudara, rajinlah, dalam terjemahan King James, rajinlah untuk memastikan panggilan dan pilihanmu, karena jika kamu melakukannya, kamu tak akan pernah jatuh. Saya ulang lagi dalam terjemahan King James berkata, saudara-saudara, rajinlah untuk memastikan panggilan dan pilihanmu, karena jika kamu melakukannya, kamu takkan pernah jatuh dan tersandung. Saudaraku, pastikanlah panggilanmu. Katakan dengan saya, pastikanlah panggilanmu. Pastikanlah panggilanmu. Saya berikan judul khotbah saya pada malam ini. Anda dan saya tidak akan pernah jatuh apabila Anda memastikan panggilanmu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-62-63. Yohanes 6 ayat 62 dan 63. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan Saudaraku, kita lihat pada ayat 63, Alkitab berkata, Yesus berkata, bagaimana ayat 62 dulu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Orang-orang itu, coba kita lihat pada ayat yang ke-60 dan 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Terus, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? saudaraku, dengar pada malam ini yang Yesus berkata bukan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, saudaraku, tentang bagaimana keadaan yang Yesus akan hadapi dan mereka akan hadapi. Dan diberkata, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lihat ayat yang ke-62. Yesus berkata kepada mereka, kalian bingung dengan perkataanku ini. Kalian menolak apa yang kuajarkan. Semua yang kusampaikan kepada kalian itu pasti terjadi. Lalu Yesus berkata pada ayat 2, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia ke tempat di mana ia sebelumnya datang. Yesus berkata, bagaimana kalian akan melihat kalau anak manusia itu naik ke tempat sebelum ia datang? Kalian akan lebih heran lagi. Karena itu Yesus berkata kepada mereka untuk mengingatkan mereka pada malam ini, supaya jangan mereka jatuh, supaya mereka jangan tersandung, supaya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini kepada murid-murid, bukan kepada orang dunia. Itu juga Yesus berbicara kepada Anda dan saya. 63 dia katakan apa, saudaraku, pada ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku, ada 130 mata yang melihat, atau mungkin juga ada yang lain yang mendengar, tapi HP-nya jauh, saudaraku. Dengar pada malam ini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Saudaraku, Petrus berkata, saudara-saudaraku, rajinlah untuk memastikan panggilan dan pilihanmu, karena jikalau kamu melakukannya, kamu takkan pernah jatuh.
Saudaraku, malam ini Yesus berkata, dagingmu itu tidak berguna, tapi kata-kataku itu adalah kehidupan, kata-kataku itu adalah roh, dan kata-kataku itu adalah kebangkitan. Saudara, perhatikan ini, perhatikanlah panggilanmu, maka engkau tidak akan pernah tersandung atau jatuh itu. Jika Anda mau melihat kehidupan, maka Anda perlu bergaul akrab dengan Tuhan dan mengambil satu keputusan untuk Anda setiap hari membaca kebenaran firman. Satu waktu, saudaraku, saya berdoa kepada seorang ibu dan dia sudah sembuh, kepalanya sakit, punggungnya sakit. Beberapa bulan kemudian dia telepon saya, dia berkata begini, Pak, kok penyakit saya ini kepala saya, ini sakit Pak, pinggang saya balik sakit lagi. Saya berkata buat dia begini, coba ibu ambil Alkitab dan baca Alkitab dalam Yesaya 54 ayat 17. Lalu dia berkata kepada seseorang yang ada di situ, dia bilang, saya dengar nih dari handphone, Alkitab saya di mana ya? Saya waktu dengar itu, saudaraku, saya juga rasa marah, emosi. Pantas lu tidak bisa sembuh. Pantas penyakit datang bagimu lagi. Kenapa? Kita sebagai hamba Allah memang sudah didoain. Tapi saudara mesti memastikan panggilan saudara untuk setia, untuk terus roh yang memberi hidup itu adalah firman. Maka Anda tidak akan pernah tersandung atau jatuh di dalam segala penyakit, tidak pernah datang menggerogoti Anda. Kegagalan, kemiskinan tidak pernah. Waktu dia katakan begitu, saya seperti mau marah. Ini orang pantas dia sakit terus, pantas dia mengalami kegagalan terus. Kenapa? Saya bilang buat dia, tolong baca di dalam Yesaya, tolong baca situ. Dalam Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Saudaraku, dengar pada malam ini, inilah kebenaran yang diberikan bagi hamba-hambanya. Ini kebenaran yang diberikan bagi Anda dan saya. Waktu saya berkata kepada orang ini, tolong ambil Alkitabmu, dan dia berkata, Alkitab saya di mana? Saudara, dia tidak pernah memperhatikan Alkitab. Kokohkanlah dirimu dalam panggilan ilahi. Kokohkanlah dirimu dalam panggilan yang Tuhan panggilkan kepada Anda, supaya Anda mengerti isi hati Allah. Sehingga Anda tidak perlu lagi ditumpang tangan, ditumpang kaki, ditumpang apa saja. Tidak peduli. Karena Anda dewasa di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Alkitab berkata pada malam ini, izinkan firman itu mengambil bagian dalam diri Anda. Coba mari kita lihat dalam Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Yes. Demikian firman Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan. Jika firman itu bergerak di dalam Anda, tidak perlu Anda peperangan, tidak perlu Anda minta doa, tidak perlu lagi, saudaraku. Saudara dengar pada malam ini, jika Anda hidupkan firman itu, Allah yang akan mengerjakan di dalam kamu. Setiap senjata yang ditimpakan kepada Anda, setiap perkataan kutu yang dilontarkan kepada Anda, akan terbukti tidak bersalah. Jika Anda berjalan dalam kandungan kebenaran firman ini, tidak ada mantra yang datang. Kokohkanlah panggilanmu. Hidup naik lebih tinggi di dalam level roh. Haleluya. Tapi banyak umat Tuhan membaca Alkitab itu malas. Kalau nonton film Korea itu luar biasa. Kungfu luar biasa. Drama A, drama B, drama C. Sampai sore tidak tahu lagi. Sudah sore berkata, aduh, saya lupa baca Alkitab. Suruh Togama baca saya. Haleluya. Kokohkan panggilanmu sebagai milik Allah yang sempurna. Haleluya. Anda percaya bahwa mujizat itu masih ada? Anda percaya mujizat itu masih ada? Berikan kemuliaan kepada Tuhanmu. Berikan kemuliaan kepada Tuhanmu. Jika malam ini Tuhan lagi berbicara buat Anda, katakan bagi saya, Tuhan, saya meneguhkan panggilan ini. Daging saya tidak berguna, tapi firman Allah adalah roh yang memberi hidup.
Saya mulai hari ini mau membaca firman. Kalau saudara mau membaca firman, saudara bisa hubungi kami. Kami punya grup BBA Berseba Baca Alkitab. Saudara akan dapat tuntunan setiap hari di sana, saudaraku. Amin. Orang menganggap ini semua adalah hal yang biasa. No. Bukan soal mengejar tayangan, saudaraku, 3 pasal ya. Tapi kalau Anda setia dan terus mengisi firman dalam diri Anda setiap hari, kokohkan panggilanmu itu. Haleluya. Dengan membaca firman, apa yang terjadi, saudaraku. Baca firman itu bagian daripada ibadah. Coba Anda, saya mau katakan, seorang dokter, saudaraku, kalau dia mau pandai untuk membagi obat, dia akan lihat petunjuk, ada tulisan-tulisan atau penemuan-penemuan khusus. Maka dia tahu, saudaraku. Ada orang berkata begini, pendeta itu pintar. Enggak, pendeta enggak pintar. Kenapa? Pendeta itu baca duluan. Begitu loh. Karena dia baca duluan, dia tahu. Jadi kalau Anda baca duluan, pendeta bicara salah, Anda bisa tahu. Amin. Anda tidak mengejar pendeta-pendeta yang berkarunia. Haleluya. Saya pendeta yang berkarunia loh, saudaraku. Maaf kata. Saya tidak mengajar Anda untuk mengejar saya, tapi Anda mengejar Tuhan Yesus. Tapi saya mesti mengajar Anda pada malam ini. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Supaya Anda memiliki pengharapan iman yang luar biasa. Anda diberkati Tuhan, Anda dipakai Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Oleh karena itu Alkitab berkata, Allah yang mengerjakan di dalam diri Anda. Jika firman itu dalam diri Anda ingat satu firman saya ada tertulis, Anda punya roh itu langsung cis. Setiap senjata, ulang sekali lagi dalam Yesaya tadi. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Percayakah itu? Amin. Saudaraku, ini perkataan bukan perkataan omong kosong. Coba baca ayat di atas dulu. Ayat 16. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Saudaraku, dengar pada malam ini, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan tukang besi, Tuhan yang menciptakan tukang air, Tuhan yang menciptakan juru kunci, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tapi malam ini Tuhan berkata, semua orang yang kata kepadamu, semua orang yang memfitnahmu, semua orang yang menuduhmu, dengar pada malam. Saya selalu mengatakan firman ini setiap pagi dalam mulut saya. Sesungguhnya, ayat-ayat yang ke-17. Setiap senjata dengar, saudaraku. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Setiap senjata yang ditimpakan terhadap Barnabas tidak akan berhasil. Anda perkatakan itu dalam diri Anda kalau ada musuh-musuh yang menyerang Anda. Kalau ada penyakit yang datang menggerogoti Anda. Kalau ada kemiskinan datang menggerogoti Anda. Kalau ada ketakutan datang menggerogoti Anda. Kalau ada kecemasan membuat Anda tidak bisa tidur bagi Anda. Dengar pada malam ini, Anda punya senjata kebenaran, yaitu nama Yesus yang pertama. Yang kedua, setiap senjata ini adalah firman. Setiap kata-kata kutuk, kata-kata kebencian yang tertuju kepada Anda, dengar pada malam ini, semuanya. Anda pegang ini sebagai rema. Pegang ini. Pada waktu Anda rasa kepala sakit, pada waktu Anda rasa badan sakit, pada waktu Anda rasa apa saja dalam keadaan ekonomi keluarga atau apa saja, itu iblis yang menutup pintu. Katakan kepada dia, hei setan, dalam nama Yesus, setiap senjata yang ditimpakan terhadap aku, Barnabas, tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan Barnabas dalam pengadilan, akan Barnabas buktikan salah. Itulah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, sebelum saya lanjutkan ini, saya mau bersaksi. Kira-kira berapa tahun yang lalu, saudaraku, saya ke Belanda. Saya sudah Belanda 4 kali, saudaraku. Waktu saya pergi Belanda pertama, itu orang tidak kenal saya. Tapi sekarang kalau saya ke Belanda, ratusan orang sudah kenal saya, bukan ribuan orang. Saudaraku, pengaruhnya sangat dahsyat. Waktu saya pergi Belanda pertama, cuma Tuhan utus saya ke sana untuk bertemu satu hamba Allah. Saudaraku, saya tinggal di satu rumah, saudaraku. Dan saya dibawa ke sana untuk mendoakan tanah mereka, tempat-tempat mereka, saudaraku, 10 tahun yang lalu. Lalu pada waktu saya mau pulang, mereka tuh antar saya, banyak orang antar. Dan mereka bawa bingkisan-bingkisan begitu luar biasa.
Saudaraku, saya mesti pulang bingkisan itu. Tas saya hanya cuma yang bisa ditimbang hanya 30 kilo, saudara. Tapi saya bawa itu sekitar 60 kilo, saudara. Dan saya bawa untuk pegang, saya masuk dalam sofa, saudaraku. Mereka bawa kiriman begini, saya bilang, aduh saya tidak ambil lagi. Mereka katakan buat saya begini, saudaraku. Sudah Bapak bawa saja. Kalau ditahan nggak apa-apa, kami doain di luar sini. Saudaraku naik di timbangan. Saya bilang begini, Tuhan, saya tidak inginkan semua ini Tuhan. Tapi saya minta pada hari ini Tuhan Yesus, butakan orang timbang ini supaya dia melihat tas saya tuh pas 30 begitu loh Tuhan. Kalau Tuhan butakan mata orang Aram seperti Elisa berkata kepada orang Aram, buta. Tentara Aram dan Raja Aram itu buta, saudaraku, buta. Saya praktek itu loh, saudaraku, buta. Orang itu buta dan tidak lihat saya. Tidak lihat bahwa sudah 60 lebih, dia tidak lihat loh. Masuk. Alhamdulillah. Saudara jangan main-main dengan firman. Tapi jangan, saya bilang saudara begini. Jangan saudara mau mencuri, saudara bilang buta, itu berdosa. Haleluya. Firman itu berlaku dalam kebutuhan Anda dan saya. Amin. Dan saya lenggang, orang Ambon lenggang kangkung, saudara. Saya masuk tidak ada beban. Masuk semua di pesawat. Padahal lebih 30 kilo. Luar biasa. Malaikat angkat, saya nggak ngerti. Luar biasa, kita hidup secara roh. Karena itu teguhkanlah panggilanmu. Maka Anda tidak akan pernah tersandung. Yang setuju katakan amin. Allahmu dahsyat, Allahmu luar biasa. Karena itu Alkitab berkata, Elohimmu yang akan mengerjakan dalam kamu pada waktu kamu ingat satu firman Tuhan. Kuasa itu bekerja. Karena itu saudaraku, saya mengajar Anda supaya Anda dewasa di dalam Tuhan. Kemenangan Yesus sudah berkata selesai. Yesus berkata sudah selesai. Tidak ada harga yang Anda bayar lagi. Anda terima saja dalam iman. Anda lihat kuasa itu firman. Coba mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30 demikian firman Yes. Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Haleluya. Saudaraku, mari kita masuk lebih lagi. Yesus berkata sudah selesai. Katakan kepada saya, sudah selesai. Sudah selesai. Anda ketik jempol di sana. Anda tuliskan Anda punya jempol di sana supaya saya melihat di sini bahwa Anda setuju dengan saya bahwa setiap persoalan Anda sudah selesai. Ibu siapa tadi itu yang kepala sakit malam ini dengar ibu, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan terus Anda berikan jempol kepada Tuhan sebagai tanda bahwa Anda setuju sudah selesai. Khotbah kita belum selesai. 2 menit lagi selesai. Haleluya, saudaraku. Saudaraku, mari kita lihat apa jaminan kita mengikuti Yesus. Tolong baca di dalam Keluaran 23 ayat 25 sampai 27. Yes. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Saudaraku dengar. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah jatuh atau tersandung itu. Alkitab mengingat kita untuk gol dan penium itu loh. Hendaklah, ayat yang ke-25 di dalam Keluaran 23-25. Lihat di sana. Kamu harus beribadah kepada Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ini adalah roh yang memberi hidup. Peneguhan Anda dan saya untuk sesuai dengan panggilan Allah. Tetapi kamu hendaklah beribadah kepada Tuhan. Karena itu pada malam ini saudaraku, saya sudah ajak Anda untuk setiap hari menyembah Allah.
dengar. Ada kesetiaan Anda yang Anda lakukan pada malam ini. Saudara dengar. Anda dan saya diminta harus beribadah kepada Tuhan Allah. Maka Ia akan memberkati roti. Tentang urusan berkat Tuhan atau terobosan, jika Anda setia untuk beribadah kepada Tuhan, membaca firman, doa, dan mendengar firman disampaikan oleh Pak Barnabas kepala botak ini. Haleluya. Amin. Maka diberkata hal yang pertama, rotimu, makananmu diberkati. Kata makanan di sini betul. Semua nasimu, sayurmu, ikanmu, apa saja itu diberkati. Tetapi dengar pada malam ini, kata makanan diberkati. Saudara lihat dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31 demikian Yes. firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudaraku, makanan itu adalah kekuatan baru. Kalau Anda teguh berpegang kepada pengharapan Injil kebenaran firman Allah, maka Alkitab berkata pada malam ini, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Ada yang sungguh-sungguh saudaraku. Amin. Harus ada usaha. Menaiki surga bukan main-main. Saudara harus berusaha sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Bukan Allah itu sombong, tidak. Tapi Allah menawarkan karena dunia ini telah dikuasai oleh si jahat yang datang menutupi pintu berkat. Yang datang untuk menutupi banyak hal sehingga Anda dalam kesusahan, saya dalam kesusahan, semua kita dalam kesusahan. Tetapi dengar, pada waktu Anda, ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, Anda beribadah kepada Tuhan Allah dengan setia, maka panggilanmu dikukuhkan. Dia urusan yang pertama. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengar pada hari ini, kita semua perlu bekerja, kita semua perlu action. Tetapi dengar, Anda setiap hari mendapat kekuatan baru dari Allah. Allah memberikan inspirasi, Allah memberikan hikmat, Allah memberikan petunjuk-petunjuk bagi Allah, bagi Anda. Kalau Anda beribadah kepada Tuhan Allah, ibadah itu adalah satu keputusan. Ibadah itu adalah tanda kerja, kata kerja untuk membuktikan kepada Anda supaya Anda dan saya beribadah kepada Dia. Kembali di Keluaran 23. Coba siapa di sini? Mereka seumpama seperti Raja Wali, naik terbang tinggi, naik terbang. Dikatakan naik terbang. Naik terbang, Katakan naik terbang. naik terbang. Tuhan berkata, jika engkau beribadah di rumahmu, suami, istri, anak-anak dan semua beribadah kepada Tuhan, tidak membawa engkau turun, tapi engkau naik. Amin. Posisi kehidupanmu naik. Amin. Amin. Tuhan tahu segala-galanya. Haleluya. Kehidupanmu di up naik. Amin. Panggilanmu makin teguh. Amin. Engkau punya pengharapan, engkau punya iman, engkau punya gairah setiap hari. Ada begitu banyak orang tulis di WA, di Facebook ini, waduh, Pak Gembala, Pak Pendeta, Bapak punya semangat menginspirasikan bagi kita. Bapak kalau nyanyi, Bapak kalau berdoa, Bapak kalau memuji, Bapak kalau bawa firman, membuat kita punya semangat itu makin bertambah-tambah, Pak Pendeta. Saudaraku, saya tidak pernah merasa letih lesu. Waktu rasa letih lesu masuk dalam hadirat doa, katakan terlepas. Kemarin itu saya rasa-rasanya saya tidak mau membangun untuk doa lagi. Padahal kemarin itu luar biasa, saudaraku. Waktu saya bangun, saya bangkit, saya doa, silam selesai. Dan Alkitab berkata pada malam ini, saudaraku, dengar, bagaikan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Anda punya sayap, itu adalah man. Dengan kekuatan seperti Raja Wali. Saudaraku, Raja Wali punya sekali terbang, saudaraku. Diperkirakan, saudaraku, 100 mil per jam. Sirt. Lebih dari pesawat, saudaraku. Raja Wali punya cara terbang. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasih.
Jika engkau menghidupi ini, naik terbang tinggi, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Anda terus bergerak dalam visi-visi yang besar, dalam hikmat, dalam kuasa. Dan Anda di kantor, Anda menjadi orang bijaksana. Anda dimanapun Anda dilepaskan, Anda menjadi penuntun petunjuk bagi orang lain. Anda penuh hikmat, Anda penuh anugerah. Dan dengar, dimanapun Anda berada, orang suka Anda, orang senang Anda, orang suka bergaul dengan Anda. Yang setuju katakan amin. Kalau orang yang tidak suka dengan Anda, itu orang sirik, itu orang yang suka iri hati, saudaraku. Lihat Anda maju, tapi Anda tidak perlu balas. Yang setuju katakan amin. Anda akan terus terbang, Anda tidak menjadi lelah, Anda berlari, Anda naik tinggi bagaikan Raja Wali. Yang setuju katakan amin. Malam ini ambil keputusan. Maka Tuhan berkata buat saya, ibadah ini harus setiap hari saya lakukan. Ada diberkati? Yes. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Mulai pada malam ini, setiap senjata yang ditimpakan, lalu dikatakan apa? Menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Anda terus punya gairah untuk sambut hari besok. Anda punya gairah untuk sambut hari besok. Anda tidak akan pernah berkata, kenapa ini terjadi buat saya? Orang Kristen kok masalahnya banyak. Oh no. Haleluya. Masalah datang, Anda tenang. Masalah datang, Anda tersenyum. Karena Anda sudah tahu kunci kehidupan ini. Lihat di sini, saudaraku. Karena itu kita kembali ke laptop, yaitu Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Yes. Maka Ia akan memberkati roti makananmu, Yes. dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit Bukan karena kekuatanmu, bukan karena bisamu, tapi Alkitab memberikan solusi di musim corona ini. Alkitab memberikan solusi di musim kering ini. Jika engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka roti makananmu diberkati. Bukan saja kekuatan ilahi yang menyertai engkau, tetapi Dia berjanji, roti makananmu di atas mejamu tidak akan pernah sepi. Engkau tidak pernah mengeluh dengan istrimu, engkau tidak pernah mengeluh dengan suamimu, karena engkau beribadah kepada Tuhan. Dia pelihara burung gagak, Dia mendanin bunga, Dia juga sanggup melakukan ini bagi Anda. Amin. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia dahsyat, Dia ajaib, Dia perkasa. Jika engkau beribadah kepada Dia, roti makananmu diberkati, air minum. Berikanlah peneguhan hatimu, panggilanmu, supaya engkau dan saya tidak pernah sanggup. Amin. Haleluya. Engkau dikecewakan, tersenyum. Orang yang setiap hari mementingkan Tuhan, dia akan naik luar biasa. Kami dari JB Berseba ada punya grup BBA, artinya Berseba Baca Alkitab. Setiap hari 3 pasal. Kalau Anda mau masuk, saudaraku, saudara berkata saya pingin masuk, nanti saya suruh tim mengupload Anda. Ada Ibu apa namanya? Yani dan Pak. Yang ada namanya di sana Ibu Yani sama Yani Lim sama Yeheskel atau Riko. Saudara bisa hubungi mereka. Ada nama di sana, mungkin saya minta Yani kasih nomor handphone di situ aja, supaya orang yang membaca Alkitab bergabung dengan kita, karena Alkitab itu kekuatannya luar biasa. Saudaraku, Anda belajar dalam firman. Mungkin Riko sama Yani, tolong tuliskan itu nama mereka, Yani sama Riko. Yani yang ada anjing berciuman itu Yani. Saudara bisa minta nomor HP-nya, atau Yani langsung tulis nomor HP di situ supaya bisa dihubungi. Haleluya. Yani nanti tulis nomor HP, saya mohon supaya ditulis. Ya saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab berkata, jika engkau beribadah kepada Tuhan alam, maka Ia di sini adalah Bapa, akan memberkati roti makananmu. Dia yang membuka pintu. Dengan saudaraku, Amsal berkata, susah payah tidak pernah menambah kekuatan, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekayaan itu. Tuhan yang memberi itu semua. Dengar saudaraku. Dan air minummu
Yang kedua, dia memberkati sisi keluargamu, dia memberkati sisi rohani. Dan yang kedua, air minum. Air minum itu berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, kehidupan dalam keluarga tenang, nyaman, aman, damai. Istri, amin. Damai, sejahtera. Karena Allah datang. Anda sedang beribadah di rumah Anda pada malam ini dengan saya. Dulu nggak pernah kan? Sekarang kan ya beribadah di rumah kan? Sorga turun di rumah. Haleluya. Anda sedang buat takhta kepada Tuhan di rumah. Karena itu di saat Anda beribadah kepada Tuhan. Ayat yang selanjutnya dikatakan air minum diberkati, artinya damai, sejahtera, sukacita. Dan yang ketiga dikatakan, saudaraku, ayat 25 dulu. Ayat 25 dulu. Menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Dengan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu waktu Anda beribadah. Saudaraku, bukan Anda ditumpan tanganmu. Aduh, kalau ke gereja lebih baik. Kalau bukan di gereja rasanya kosong. Salah. Jadi Anda datang ke gereja cuma hanya pingin tumpan tangan. Salah. Waktu Anda berkata, tadi lagu pertama apa? Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Saudara nyanyi ini dengan iman. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Saudara nyanyikan itu dengan roh. Saudara akan dijamah Tuhan di sana. Karena kita berkata, jika engkau beribadah bukan lagi di gereja, di tempat-tempat yang ramai. Sudah, jangan salah paham saya ini ya, jangan salah paham. Sehingga Anda bergabung dengan tim yang banyak, Anda sudah tahu cara penyembahan yang tepat. Sekarang kita di rumah, gak ada masalah. Nanti ada waktu untuk kita di gereja lebih luar biasa lagi. Karena kita sudah tahu arti satu penyembahan, arti satu ibadah dengan Allah. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Ini ibadah kepada Tuhan. Tanpa saya doa Anda lagi, saudaraku, saya mengajak Anda untuk naik ke level yang lebih tinggi. Aku memujimu. Anda akan rasakan urapan itu. Aku menyembah, ku nyanyi haleluya. Maka saudara mau bilang apapun sekalipun, saya tetap berfokus kepada penyembahan. Karena saya mengajar Anda untuk masuk dalam penyembahan. Haleluya. Saudara lihat, saudara dan saya akan terus berkembang naik. Amin. Dan hal yang keempat, penyakit ketiga, penyakit Tuhan selesaikan sendiri. Malam ini, besok jika Anda menyembah dengan cara yang tepat, Anda punya sakit, Anda melihat terobosan ekonomi, Anda melihat terobosan keuangan, Anda melihat terobosan dalam keluarga, Anda menyembah dia bahwa Anda berubah. Yang setuju boleh katakan amin. Anda yang dulu adalah seorang nelayan yang biasa, tapi Anda menjadi orang yang menampung ikan dan menjual dengan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dia akan angkat Anda terus sesuai dengan kapasitas yang Anda kerjakan sekarang ini. Ayat 5, ayat yang ke-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran. Saudaraku dengar, dia berkata jika engkau beribadah kepada dia, dengar pada malam ini, tidak ada kemandulan dalam usaha. Amen. Tidak ada kekeringan dalam pekerjaanmu. Amen. Tidak ada orang-orang dalam rumah tanggamu mandul. Dengar pada malam ini, engkau punya kesuburan di sana. Amen. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak ada kemandulan. Dan yang kelima, kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Saudaraku dengar, jika engkau beribadah kepada Tuhan, jangan peduli dengan musuh-musuhmu. Dia akan kirimkan kengerian mendahului kita kepada musuh-musuh kita.
The best nggak? Amin. Luar biasa. Hanya beribadah. Karena itu waktu kita beribadah pada malam ini, ibadah kita adalah ibadah yang berfokus kepada Tuhan. Haleluya. Karena itu saya pendeta Barnabas, saya tidak akan pernah mengajar Anda untuk beribadah kulit. Tidak mau. Yang hanya cuma kulit. Saudaraku, waktu akan menentukan kita. Penyembahan cuma setengah jam, firman cuma setengah jam, dapat apa saudara? Hanya entertain yang kita butuhkan. Waduh, tempat yang bagus. Sorry. Tapi mari kita belajar dan belajar terus, sehingga kita hidup kita strong. Amin. 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 Orang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah sakit hati. Amin. Orang yang beribadah kepada Tuhan tidak akan pernah marah-marah. Amin. Orang yang beribadah pada Tuhan tidak akan pernah jealous dengan orang lain. Saudara, itu HP Ibu Yani 081387957799. Itu adalah host kami atau ketua dari BBA. Anda boleh masuk ikut itu. Anda boleh telepon beliau akan catat Anda, dan beliau mulai ikut daripada bacaan kita mulai hari ini, malam ini jam 12 malam sudah bisa dilaporkan. Anda dapat mahkota dari emas, tapi itu tanda saja saudaraku. Haleluya. Orang bangun tengah malam itu saudara. Kita lihat di sini terus ayat selanjutnya. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Terus? Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi Saudara, engkau. dengar, the best nggak? Waktu kita beribadah, Anda mau terus beribadah dengan saya? Amin. Anda mau terus beribadah dengan saya? Anda mau terus beribadah dengan saya kepada Tuhan? Saudaraku, dengar, pada malam ini jangan masuk keluar, nanti Anda kering. Tapi Anda tutup tetap tinggal supaya Anda tahu fungsi makna dari ibadah ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan kemuliaan. Tuhan akan kirim tabu ke negeri-negeri musuhmu. Artinya penghalang iblis yang menghalangi berkat atas engkau. Tuhan kirim tabu, genderang perang. Perang. Anda cuma menyembah Tuhan yang berperang. Anda menyembah Tuhan curahkan berkat. Setan kampret itu, saudaraku, yang menutupi pintu atas Anda, mulai satu persatu terbuka. Yang setuju boleh katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Malam ini adalah malam yang luar biasa. Malam ini berkati Tuhan. Malam, teguhkanlah imanmu. Dengar saudaraku, saya baca ayat 10 sekali lagi apa yang dikatakan Petrus pernah. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Kalau kita berkata berusaha dengan sungguh-sungguh, berarti Anda berikan waktu untuk beribadah. Haleluya. Banyak orang Kristen hanya beribadah pada hari Minggu saja. Selesai itu hari biasa nggak ada. Saya ajak Anda setiap hari, saudaraku, untuk beribadah dengan kami, tim yang ada di tempat ini. Anda beribadah, Anda tidak perlu lagi pergi ke gereja, ada ongkos bensin. Anda tidak perlu naik ke apa lagi itu, Transjakarta, atau Anda dari Papua tidak perlu jalan lagi, ongkos parkiran dan sebagainya. Tapi Anda malam ini disuguhkan dengan kebenaran itu luar biasa. Itu juga katakan amin. Saudara diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Malam ini malam yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama, roti makanan diberkati, air minum diberkati, sakit penyakit dijauhkan. Tuhan berkata tidak ada kemunduran dalam usaha pekerjaan. Apa yang dikerjakan untuk berhasil. Tuhan akan mendahului engkau dengan kegentaran kepada musuh-musuhmu. Dengar pada malam ini, Tuhan akan kirim tabu untuk mendahului engkau, sehingga orang-orang akan tersingkir, orang yang membenci engkau akan pergi. Jangan membalas, ampuni mereka semua. Tuhan berkati. Haleluya.